Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepada kita kesehatan, dan juga Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepada kita semuanya rezeki yang bisa kita makan. Dan hal yang terpenting dari nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yakni tempat kita saat ini adalah aman sentosa. Ini adalah nikmat jamaah. Ini adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita apa? Nikmat keimanan, nikmat menjadi seorang muslim atau muslimah. Dan Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat ketaatan kepada Allah. Maka ini adalah nikmat jamaah yang tak bisa dibayar dengan emas walaupun sepenuh bumi dan langit. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim alaih, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita di Mushola Al-Barakah ini, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas, yang insya Allah kita laksanakan sepekan sekali setiap hari Jumat. Ya, kalau misalkan kami safar maka bisa kita ganti hari Sabtu atau hari Ahad. Maka para akhwat, para umahat, ini kepada para istri dan juga kepada para bunda dan siapapun Anda yang sedang menyaksikan kajian kami, baik yang datang secara langsung maupun online, maka
kita akan melanjutkan kajian tentang seputar menjadi perhiasan terindah. Menjadi perhiasan terindah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi, telah bersabda, maka dengarkan wahai para akhwat, dengarkan wahai para bunda sekalian, dengarkan wahai para istri, dengarkan apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi menyebutkan ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah perhiasan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khairun mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita solehah. Maka ketika kita mengkaji menjadi perhiasan terindah, maka kita akan senantiasa mengingatkan kepada setiap kaum wanita muslimah akan kemuliaan hadis ini, bahwasanya Anda adalah perhiasan terindah. Anda adalah perhiasan terindah. Maka menjadi perhiasan terindah begitu mulia. Akan tetapi wahai para akhwat dan juga ummahat, seseorang tidak akan bisa menjadi wanita soleha, seseorang tidak akan bisa menjadi istri yang soleha, seseorang tidak akan bisa menjadi bunda yang soleha kalau seandainya mereka miskin akan ilmu. Kalau seandainya mereka miskin terhadap ilmu din, jahil, tidak faham tentang menutup aurat yang benar, tidak faham tentang hak-hak suaminya, tidak faham tentang menjadi seorang ibu yang baik, tidak faham terhadap akhlak-akhlak yang baik, bagaimana mungkin mereka akan menjadi perhiasan terindah sedangkan mereka miskin akan ilmu? Maka sudah seyogyanya wahai para akhwat, wahai para istri, wahai para bunda soleha, maka saatnya Anda untuk senantiasa berusaha dan terus untuk apa? Menuntut ilmu. Maka bagi Anda wahai para suami, dengarkan bagi Anda wahai para suami, baik mungkin Anda menyaksikan kajian ini atau siapapun Anda, maka hendaklah Anda bersyukur ketika istri Anda semangat dalam menuntut ilmu. Dukung dia, beri dia motivasi. Dan Anda wahai para ayah, bersyukurlah Anda wahai para ayah ketika Anda memiliki anak wanita-wanita yang mana anak wanita Anda semangat dalam menuntut ilmu din, semangat untuk menutup aurat. Maka berbahagialah Anda wahai para ayah dan bunda, berilah motivasi kepada mereka. Yang mana pada zaman ini kebanyakan manusia, wabil khusus kepada wanita, mereka lupa tujuan daripada hidup mereka. Mereka lupa tujuan daripada kehidupan mereka di dunia ini. Maka bagi jamaah sekalian yang mungkin aktif mengikuti kajian kami via online setiap pada subuh, kita membacakan taman orang-orang soleh. Ya ini maksudnya apa? Dari kitab Riyadhus Shalihin yang sangat bagus sekali kitabnya, dan durasi kita menyampaikan 15 sampai 20 menit. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang ibu lakukan, apa yang dilakukan oleh para wanita muslimah dan siapapun Anda, jangan lupa ikhlaskan niat semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Naam. Maka kita akan melanjutkan yakni apa? Pembacaan kitab daripada Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah
yang mana beliau menyebutkan hadis-hadis tentang adab di dalam kitab terakhir beliau, dan beliau berjudul dengan kitab Al-Jami', yakni kitab perkumpulan adab-adab yang baik atau akhlak-akhlak yang baik. Naam. Maka para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang keempat. Ya, kita masuk kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang keempat ini jamaah mengajarkan kepada kita tentang adab yang mulia. Mengajarkan kepada kita tentang apa? Adab yang mulia. Maka perhatikan wahai para wanita muslimah, maka dengarkan wahai para akhwat, dengarkan wahai para bunda, dengarkan wahai para istri. Maka Anda apabila mengamalkannya, maka Anda akan menjadi perhiasan terindah di atas permukaan bumi ini. Maka apa kata Nabi yang mulia? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan." Nabi menyebutkan, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslimin. Naam. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nabi menyebutkan, "Idza kuntum thalathatan." Apabila kalian bertiga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila kalian bertiga, fala, maka janganlah yatanaja ithnani dunal akhar. Apa kata Nabi yang mulia? Apabila kalian bertiga, maka janganlah yang dua orang berbisik tanpa menyertakan yang ketiga. Nah, ini adab yang mulia jemaah. Ya ibu-ibu ya, dan juga para akhwat. Apa kata Nabi? Nah, ini hendaklah kita amalkan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Maka Nabi mengatakan, apabila kalian bertiga, maka janganlah yang dua orang berbisik tanpa menyertakan yang ketiga. Maksudnya apa? Jangan sampai dua orang ini mereka asik berbisik, sedangkan yang satu orang tidak diperdulikan, atau yang satu orang itu tidak mendengarkan dua orang yang sedang berbisik tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, melanjutkan sabda beliau, hatta tahtalitu bin nasi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, atau sampai yang satu orang ini diajak untuk bergabung. Maksudnya apa? Untuk duduk bersama dengan dua orang ini. Faham ya maksudnya ya ibu-ibu dan juga para akhwat? Ya, ini apa? Nabi mengatakan jangan dua orang mereka berbisik dengan temannya yang lain, sedangkan yang satu orang tersebut dibiarkan. Maka hendaknya yang satu itu apa? Diajak bergabung juga. Ya, maka tidak boleh apabila ada tiga orang, yang dua orang saling berbisik sedangkan satu orang itu dibiarkan. Maka hendaklah dia mengajak untuk bergabung yang satu orang tersebut. Maksudnya apa? Atau kalian sampaikan kepada orang tersebut untuk bergabung bersama kalian, kata Nabi. Kenapa demikian? Ada hikmahnya jamaah. Faham tak ibu-ibu? Dan faham tak akhwat? Faham ya? Naam. Tapi saya ulangi. Nanti kita lihat apa kandungan hadis ini. Sangat subhanallah, sangat mulia sekali.
Yang mana hal ini mungkin terjadi sepele bagi kita, tapi apa? Memiliki dampak yang sangat luar biasa. Psikolog nanti larinya. Ya, maka saya ulangi. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, apabila kalian bertiga, maka janganlah yang berdua tersebut berbisik-bisik, atau dia mengajak satu orang tersebut untuk duduk bersama, untuk apa? Sama-sama membicarakan apa yang sedang mereka bicarakan. Apa sebabnya? Apa sebabnya demikian? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Subhanallah. Apa kata Nabi? Maka Nabi mengatakan, maka karena yang demikian itu, kata Nabi, bisa membuat hatinya sakit. Maka ternyata wahai para akhwat, wahai para ummahat, bahwasanya apabila seseorang yang dia bertiga, kemudian dua orang asik berbicara atau berbicara secara berbisik-bisik dan tidak memperhatikan satu orang tersebut, maka apa? Maka solusinya adalah yang pertama, diajak juga dia ngobrol, diajak untuk bergabung. Misalkan ibu-ibu, ya, dia dua orang ini bersahabat dekat, ya, lalu misalkan, yakni di dalam duduknya tersebut, majelisnya tersebut, dia hanya ada 3 orang dan satunya kurang dikenal, maka hendaknya Anda mengajak berbicara yang satu orang tersebut, kenalan, ya, kenalan. Ya, jangan sampai Anda asik berbicara kepada teman Anda, sedangkan yang satu Anda biarkan, Anda cuekkan. Kenapa? Kenapa dilarang oleh Nabi? Ya, untuk apa? Jangan berbicara berdua atau berbisik, sedangkan satu orang ada tidak diperdulikan. Kenapa? Karena yang demikian itu, kata Nabi, akan bisa membuat apa? Hatinya sakit. Ya enggak? Hatinya sakit. Nah, hadis yang mulia ini, wahai para akhwat dan juga ummahat, dan juga wahai para bunda sekalian, ya, bahwasanya hadis yang mulia ini memiliki beberapa kandungan yang bisa kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama daripada hadis yang mulia ini, ya, atau kandungan, ya, daripada hadis yang mulia ini, yakni apa? Yang pertama adalah Islam agama yang indah, agama yang indah, agama yang paling sempurna di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan dari Allah, Rabbus samawati wal ard. Ini Islam diturunkan dari Tuhannya langit dan bumi, Tuhan alam semesta, yakni Allah Jalla wa'ala. Maka Allah mengetahui segala manfaat yang akan didapatkan oleh hamba-hambanya, maka Allah perintahkan. Dan juga Allah maha mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang bisa mudaratkan seorang hamba tersebut, maka akan Allah larang. Ya. Maka Islam adalah agama yang sempurna, agama yang baik. Salah satu bentuk kebaikan Islam apa jamaah? Islam sangat menjaga perasaan saudara sesama muslim kita. Ya enggak? Lihat bagaimana Rasulullah memperhatikan adab bergaul. Maka Nabi memerintahkan kepada kita, wahai para ayah, wahai para lelaki, dan bagi Anda wahai para wanita, wahai para istri, wahai para bunda, untuk apa? Memperhatikan perasaan orang yang ada di sekitar kita. Yang ini terkadang kurangnya kepekaan kita tentang hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh. Maka bagi Anda wahai para akhwat, bagi Anda wahai para wanita, kalau seandainya
lisan Anda tidak pernah Anda jaga. Kalau seandainya lisan Anda senantiasa Anda menyakiti saudara Anda, padahal Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, Nabi bersabda, al-muslimu man muslimuna min lisani wa yadih. Apa kata Nabi? Seorang muslim adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka satu hal yang sering terjatuh dalam kesalahan melalui lisan adalah perkataan seseorang yang ketika dia berbicara tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Kalau bahasa kita apa? Nyaman ke dia, sakit ke orang. Ya enggak? Apa contohnya ibu-ibu? Misalkan ada anak gadis, ditanya, "Bilin nong nikahnya nong?" Nah, ditanya tolen bilin nikah, kapan nikah? Secara tidak langsung apa perkataan kita ini telah melukai hatinya. Kenapa? Dia akan minder. Ya enggak? Apalagi usianya sudah mulai lanjut masuk kepala 3 misalkan. Atau misalkan usianya sudah lanjut masuk tahun 26. Sedangkan qadarullah belum pula lelaki yang datang melamar kepada orang tuanya belum. Maka kalau Anda katakan, "Ustaz, apa yang Anda sampaikan ini Ustaz, Anda tidak menyakiti hati si fulana ya Ustaz." Atau sama juga seorang ikhwan, "Anda tidak menyakiti hatinya ya Ustaz." Taib. Kalau Anda tidak menyakiti hatinya, siapa tahu dia tersinggung dengan perkataan Anda. Maka seharusnya apa? Anda bisa bertanya dengan apa? Dengan hal yang lain. Apa contohnya? Ya tinggal di mana? Siapa namanya? Terus apa kegiatannya sekarang? Terus berapa saudara? Kemudian, ya kalau misalkan dia tidak bekerja, tawarkan kalau Anda memiliki usaha. Nah ini kelihatannya apa sepele ya enggak, Bu? Tapi menyakitkan hati. Atau misalkan ada lagi yang mengatakan yang bertanya, misalkan dia sudah nikah, ditanya kapan punya anak, sudah ngisi kah belum, kenapa enggak nambah-nambah, subhanallah. Ternyata apa yang Anda ucapkan tersebut menusuk di dalam hatinya. Yang awalnya dia senang bertemu sahabatnya, tak lama tak jumpa, akan tetapi karena sahabat ini tak pandai dalam mengolah kata, tak pandai dalam bergaul, akhirnya maksud hati hanyalah mungkin basa-basi atau hanyalah sekedar pertanyaan, tapi melukai hati saudara kita tersebut. Jangan ditanya kenapa enggak nambah-nambah, atau kenapa enggak punya anak lagi, atau yang semisalnya, atau bertanya dialihkan. Misalkan, ya ibu berapa anaknya? Oh anak saya baru 10. Ya enggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, oh anak saya baru 2. Cukup. Bila nak nambah lagi, nah jangan tambahkan seperti itu. Iya enggak? Ini penyakit ini enggak? Ternyata perkataan yang semisal seperti ini tersinggung perasaan saudara kita tersebut. Kenapa kita bertanya hal tersebut? Padahal tidak ada manfaat bagi kita, ya enggak? Bisa kita tanyakan kepada yang lain, sekolah di mana anaknya, terus nanti rencana anak ibu apa cita-citanya. Banyak pertanyaan yang lain, ya enggak? Yang tanpa melukai hati daripada saudara kita. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kebaikan. Apalagi misalkan, ya banyak contohnya, ya enggak? Maka para akhwat, para ummahat, contoh misalkan juga, kalau misalkan ada jamaah misalkan yang baru datang ke pengajian misalkan, yang mungkin dia belum pakai jilbab secara sempurna, ya enggak masalah, jangan ditegur, kasih dia motivasi, kasih dia semangat. Kenapa? Karena di zaman sekarang orang yang menjalankan agamanya mereka terasing di tengah-tengah saudaranya. Maksudnya apa? Ada ikatan nasab.
dan terasing di tengah-tengah masyarakat di kampungnya tersebut, jangan ditambah terasa asing ketika dia datang ke pengajian. Inilah salah satu sebab kenapa terkadang saudara kita malas untuk apa? Menghadiri kajian. Dikhawatirkan apa? Ada pertanyaannya seperti itu atau menyinggung perasaannya, misalkan apa jamaah? Aduh, dari mana saja umroh kelihatan, ya enggak? Padahal ya pada waktu-waktu yang sebelumnya entah dia sakit, mungkin ada keperluan yang lain, mungkin atau anaknya sakit atau suaminya sakit atau dia tidak sempat, akhirnya sekarang dia sempat dia datang, maka jangan ditanya kemana selama ini. Walaupun niat Anda baik, betul enggak? Baik, niat Anda baik. Mungkin Anda rindu bersama dia, ya, rindu ingin berjumpa, melihat wajahnya, rindu dengan senyumannya, rindu dengan obrolan yang mengingat masa-masa dulu mungkin waktu sekolah atau ketika masih gadis atau yang semisalnya. Tapi rubahlah dengan perkataan yang lain tanpa menyakiti kalau kita berbicara. Maka jamaah, apa kata Nabi? Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Maka apa kata Nabi yang mulia? Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya enggak? Apa kata Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau Anda tidak bisa berkata baik, diamlah. Berbicaralah kapan waktunya yang tepat. Termasuk apa? Anda wahai para akhwat, Anda wahai para ummahat, ketika Anda menulis di status Facebook Anda atau menulis di akun-akun WhatsApp Anda atau yang semisalnya daripada media sosial, waliyazubillah, misalkan ada wanita yang kasar. Apanya kasar? Jarinya suka menyinggung perasaan orang lain, waliyazubillah. Maka Anda wahai para suami, kemana Anda ketika istri Anda tidak pandai dalam bergaul di media sosial, waliyazubillah? Tugas siapa ini? Tugas kita sebagai lelaki mengingatkan istri ketika mereka terjatuh kesalahan. Ya. Maka jangan sampai. Maka ketika kita dalam berbicara kita dilarang menyakiti orang lagi, apalagi dalam menulis status yang niat kita apa? Untuk menyakiti perasaan orang yang kita tulis status tersebut. Allah musta'an. Maka ingat, orang yang seperti ini dia akan sulit untuk menangis karena Allah, menangis karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Orang yang seperti ini mereka akan sulit mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia salah, dia merasa terzolimi. Kalau dia salah, dia sulit untuk meminta maaf kepada orang lain. Kalau dia misalkan betul-betul dia terjatuh kepada kesalahan, dia menyangka bahwasanya orang telah menzalimi dia, waliyadzubillah. Buruknya orang yang seperti ini. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Maka hendaklah kita jadikan pelajaran. Apa pelajaran kita? Maka ingat, maka lihat para akhwat dan juga ummahat, setiap di dalam Al-Quran ketika Allah menguji apa? Ketika Allah memuji apa? Orang yang berilmu. Salah satunya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina tul ilma darajat. Dan juga Allah memuji orang yang berilmu apa? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah menyebutkan hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka para ulama sepakat ketika Al-Quran memuji orang yang berilmu, itu adalah pujian bagi siapa? Bagi mereka yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu. Banyak orang mengetahui bahwasanya ghibah dosa. Ghibah itu tidak benar, apa sesuatu hal yang dosa. Sama juga Anda memakai bangkai saudara Anda, waliyadzubillah. Tapi kenapa masih banyak orang yang menggibahi saudaranya, masih banyak menggibahi saudarinya? Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmunya, waliyadzubillah.
Waliyazubillah jamaah. Maka sejatinya hendaklah kita muhasabah diri kita. Ya, ternyata dosa kita ini amat banyak dosa kita. Maka Nabi mengatakan orang yang banyak bicara, mereka banyak salahnya. Sama juga orang yang banyak menulis di status mereka. Kalaulah seandainya tulisan mereka itu bukan daripada perkataan atau mengajak kepada kebaikan, maka akan banyak salahnya. Maka apa? Diam. Berbicaralah pada waktu yang tepat dan nulislah pada waktu yang tepat. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, masih banyak urusan yang harus kita tunaikan. Masih banyak amalan-amalan yang belum kita kerjakan. Masih banyak buku-buku yang belum kita pelajari, yang belum kita baca. Maka kita sibukkan dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka subhanallah jamaah, alangkah indahnya Islam. Ya. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam ternyata apa? Dilarang. Apa yang dilarang? Berbisik-bisik. Bayangkan, berbisik-bisik. Kalau ada 3 orang, 2 orang berbisik-bisik dan satunya dibiarkan, itu dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan membuat hatinya tersakiti. Maka Anda sering sampaikan ya, ibu-ibu, akhwat, kalau Anda melihat saudari Anda yang baru datang ke pengajian, kenalan, pegang tangannya, ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, wahai ukhti fillah, selamat datang wahai saudariku yang aku cintai karena Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat hidayah, nikmat ketaatan sebagaimana kita. Kita genggam tangannya, kita berikan semangat. Ya, walaupun misalkan dia belumlah sempurna pakai cadar misalkan, atau kalau dia pakai cadar mungkin keningnya masih nampak, tidak masalah. Kenapa? Itu perlu proses. Anda mungkin yang sekarang pakai hijab, alhamdulillah, secara sempurna mungkin apa? Perlu proses ya enggak? Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses semuanya. Maka berikan semangat. Ya, berikan semangat, berikan motivasi, biarkan dia. Jangan disinggung masalah cadarnya, biarkan. Akan tiba nanti satu saat dia akan faham apa yang dia lakukan itu adalah kurang afdal. Ya. Maka inilah ilmu. Semakin hari semakin baik akhlaknya. Inilah ilmu. Semakin hari semakin takut kita kepada Allah. Inilah ilmu. Semakin berilmu, kita semakin merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Lantas pertanyaannya, kenapa selama ini kita sering sholat, kita tidak pernah menangis di dalam sholat kita? Kita sering membaca Al-Quran, kita tidak pernah menangis ketika kita membaca Al-Quran. Kita sering mendengarkan orang membaca Al-Quran, sering mendengarkan murotal. Kenapa hati kita tidak terhenyuh? Kita sering mendengarkan kajian, kenapa air mata kita tidak pernah jatuh ketika ustadz atau ustazah menyampaikan ayat-ayat tentang azab neraka, tentang ampunan Allah Jalla wa'ala? Kenapa kita sulit menangis? Sebabnya adalah maksiat yang kita lakukan. Maksiat, dosa inilah penyebabnya. Maka kata Utsman bin Affan, kalau seandainya hati manusia itu bersih, maka niscaya mereka akan selalu senantiasa bersama Al-Quran. Allah musta'an. Dalam sehari berapa kali kita megang mushaf Al-Quran? Dalam sehari berapa kali kita memegang buku, kita baca kisah-kisah para salafus saleh, yang mana nanti seolah kita akan berkisah tentang kedermawanan sang fakir. Penting ya jamaah, kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang terdahulu itu penting. Kenapa? Maka salah satu sebabnya adalah biar hati kita lembut, hati kita bersih. Maka ketika hati lembut, kalau dia salah mudah minta maaf. Kalau hati yang lembut, dia mudah memaafkan. Kalau ada orang yang suka menggibahi dia, tidak dibalasnya, dimaafkan. Kalau ada orang yang memfitnah dia, tidak dibalasnya, dimaafkan. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Para sahabat,
Umar radhiyallahu taala anhu, dia masih di dunia tak apa-apa, tapi apa? Surganya sudah ada, Allah siapkan. Apa sebabnya? Kelembutan hatinya. Khadijah, ibunda kita tercinta, istri Nabi yang pertama, Ummahatul Mukminin. Allah Jalla wa'ala, Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Allah mengirimkan salam kepada siapa? Kepada Khadijah melalui malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya akan datang kepada engkau Khadijah ya Rasul. Dia membawa makanan, yang mana di dalam makanan tersebut dia membawa lauk pauk. Sampaikan salam dari Rabbnya, yakni Allah Jalla wa'ala. Allah mengirim salam kepada Khadijah, kepada istri engkau ya Rasulullah. Sampaikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan istana baginya dari mutiara, yang mana apabila dia masuk dalam istana tersebut tidak ada kesusahan. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Karena hati yang salim. Hati yang salim, dialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Ketika kita mempelajari sirah Nabi, dialah wanita yang rela mengorbankan semua hartanya untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Maka para akhwat dan juga para ummahat, di zaman ini wanita kurangnya memiliki uswatun hasanah, kurangnya mereka mengambil suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Kalaupun mereka mengambil suri tauladan, akan tetapi yang mereka ambil adalah wanita-wanita fasik yang tidak berpakaian, yang tidak berjilbab, berpakaian tapi telanjang. Ya, wanita-wanita yang fasik, yang membuka aurat. Wal iyadzu billah. Inilah PR kita wahai para bunda. Inilah PR kita wahai para ayah. Bagaimana kita menjadikan generasi kita, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita menjadi generasi terbaik pada zamannya. Tugas kita. Maka ketika ibu itu adalah apa? Madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka ayahnya apa? Maka ayahnya sebagai apa? Sebagai kepala sekolah, sebagai mudir yang akan membimbing siapa? Ibu tersebut. Maka para jamaah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, subhanallah, kalau kita berbicara tentang permasalahan pendidikan anak, ya tentang pergaulan zaman sekarang, Allah musta'an, ya ini apa? Membuat hati kita terenyuh. Membuat hati kita terenyuh. Kenapa? Karena pada zaman sekarang orang tua sudah hilang rasa cemburu mereka kepada anak-anak mereka. Hilang sudah. Kebalik, anaknya melakukan kemaksiatan dibiarkan, bahkan didukung. Ketika anaknya melakukan ketaatan kepada Allah, anaknya menutup aurat secara sempurna, dihalang-halangi. Allah musta'an. Maka wahai para ayah, dengarkan. Wahai para bunda, dengarkan. Wahai para bunda, maka bersyukurlah Anda kalau seandainya Anda memiliki anak yang soleh dan soleha. Bersyukurlah Anda. Merekalah harta yang sesungguhnya, harta yang lebih baik daripada emas sepenuh langit dan bumi. Harta yang sesungguhnya siapa? Anak yang soleh dan soleha. Bukankah Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, kata Nabi, maka akan terputus amalnya. Salah satu di antaranya adalah siapa? Waladun atau waladin salihun atau salihin yad'u ilaih. Doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah,
Maka faedah yang pertama ini, hendaknya kita menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jaga. Kalau kita tidak bisa membantu, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat dari harta kita, dari tenaga kita, dari pikiran kita, maka cukup kita tahan lisan kita, tangan kita untuk mengganggu mereka. Itu sudah cukup. Yang paling mudah adalah menahan lisan kita, jangan sampai apa yang kita sampaikan ini menyinggung perasaan orang lain. Beda ya ketika kita kajian seperti ini. Kalau kajian Anda merasa tersinggung, yang salah siapa? Andakah atau ustadznya? Abu, siapa yang salah? Bersyukur ya kalau seandainya datang ke pengajian ada tersinggung. Berarti apa? Kena nasihat tersebut. Kenapa? Karena yang kita sampaikan ini secara umum, bukan individual. Nah, seperti itu. Apa kata Nabi? Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Dan Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan sejatinya nasihat ini ya bukan untuk orang lain, untuk saya pribadi. Biar saya lebih hati-hati dalam berucap dan bertindak. Biar saya selalu muhasabah diri saya, dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Yang ingin mengambilnya silakan. Ya, na'am, demikian. Kemudian para akhwat rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan. Ya, waktu kita sisa 13 menit lagi. Faedah yang kedua, yakni apa? Hadis yang mulia ini memberikan larangan. Yakni apa? Menyebutkan larangan. Yakni apa? Tidak boleh seseorang yang dia bertiga, berdua saling berbisik-bisik sedangkan satu dibiarkan. Nah, termasuk perkara bisik-bisik juga adalah apa? Anda berbicara dengan saudara Anda dengan bahasa yang dia tidak paham. Paham Bu ya? Misalkan ada 3 orang, ada 2 Melayu, ya saya sebutin sukunya ya. Misalkan ada 3 orang ini, ya 2 orang ini pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dia, satunya tidak paham bahasa Inggris. Ketika ada saudaranya ngomong bahasa Inggris apa? Melongok dia. Apa kita bilangnya? Tidak boleh. Atau 2 orang ini bisa bahasa Arab, dia pakai berbahasa Arab, yang satunya tidak tahu bahasa Arab. Nah, sama juga tidak boleh ini. Berbisik-bisik ini sama juga. Atau misalkan 2 orang ini menggunakan bahasa daerah. Ya, bahasa daerah. Sedangkan satu tidak paham bahasa daerah kecuali bahasa Indonesia. Sama juga termasuk. Ya, na'am. Kemudian faedah yang ketiga, yakni apa? Dianjurkan ketika kalau sudah ngobrol, sudah berkumpul, maka berbicaralah tentang hal yang bermanfaat. Maka berbicaralah tentang hal-hal yang bermanfaat. Jangan berbicara sesuatu yang mudah membuat orang tersinggung, ya enggak? Hindari jamaah. Misalkan ada perselisihan, misalkan ada di antara perselisihan di antara 2 saudara kita. Tugas kita apa? Jangan ikut campur urusan mereka. Minimal apa? Jangan kepok kah? Kepok kah apa? Hah? Apa itulah maksudnya ya? Kepok kah atau gimana? Yang bahasa gaul-gaul ini. Yang bahasa kepo ya, nam kepo, bukan kepok. Nah, jangan kepo ya enggak? Jangan mengetahui urusan orang lain. Ini ada orang seperti itu. Ya, ditanyanya apa sih urusan kita ya? Aku nak tahu juga be. Nah, enggak usah. Apakah ada manfaatnya? Boleh para bunda, boleh para akhwat, boleh para istri Anda ingin mengetahui urusannya, tapi kalau seandainya Anda bisa mengislah. Anda bisa mengislah, apa itu mengislah? Mendamaikan 2 orang yang saling berseteru, 2 orang yang saling berselisih. Kalau Anda bisa mengislah, silakan. Anda mengetahui seluk-beluknya, silakan. Tapi seandainya kalau Anda tidak bisa, ya sudah wes, tinggalkan. Tidak usah ingin tahu urusan orang lainnya, enggak. Banyak urusan kita yang belum kita selesaikan mungkin.
setrika baju suami, ya enggak? Nyuci piring di dapur, ya, mandikan anak, ngajarkan anak, layani suami, rumah masih kotor. Banyak. Ya enggak banyak. Ya, inilah syaitan ya. Apa tugasnya? Menyesatkan anak keturunan Adam. Maka waliyazubillah. Ya, maka orang yang beriman, setiap yang mereka lakukan adalah mereka akan senantiasa apa? Memikirkan, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan keridhaan Allah ataukah tidak? Ya, seperti itu. Naam. Kemudian faedah yang terakhir yakni dianjurkan bagi setiap muslimah termasuk muslim untuk apa? Berusaha memberikan kabar gembira kepada saudarinya. Memberikan apa? Kabar gembira. Ya. Jadi jangan memberikan kabar yang membuat dia sedih. Contoh misalkan. Kalau misalkan ibu-ibu atau siapapun Anda, misalkan Anda mendengar yang tidak baik kepada si fulana ini, maka jangan Anda sampaikan. Faham tak nih? Akhwat, faham atau tidak? Tidak faham? Faham? 6. Jadi misalkan gini, misal anak kasih contoh. Misalkan ada si fulanah A misalkan. Si fulanah Sia ini main ke rumah mana si fulanah B. Nah, di dalam obrolannya ini si B ini menyampaikan apa kekurangan kepada si fulanah si C. Apa kekurangannya? Mungkin pemalas. Ya enggak, adakah wanita yang malas? Ada. Ya malas. Ya. Nah, lalu apa disampaikan? Si C ini malas sekali dia. Nah, maka si A ini tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya kepada wanita tersebut kecuali si fulana si C ini menyampaikan kepada kawan-kawannya, kalau Anda melihat sesuatu yang tidak baik pada diri saya, tolong nasihatkan saya. Nah, itu boleh. Dan ketika menyampaikan pun apa? Dengan baik dan melihat waktu yang tepat. Jangan pula ketika dia marah, nah disampaikan tambah marah dia. Ya, maka melihat situasi ini sangat penting. Ya, 6. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Maka demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini yang dapat kami sampaikan. Ya, maka sebelum kita tutup ada beberapa hal atau beberapa kesimpulan yang hendak kami sampaikan. Kesimpulan yang pertama adalah hendaknya kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga apa? Kekeluargaan yang diikat dengan apa? Agama, diikat dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, pemikiran yang benar dalam beragama. Maka kita rangkul saudara-saudara kita yang baru kenal dakwah salaf, yang baru kenal dakwah ini yang mulia, yang baru kenal pengajian, yang baru mendapatkan hidayah, baru aktif ikut pengajian, rangkul dia, ajak dia, kasih dia motivasi, jaga ukhuwah Islamiyah, kasih dia hadiah mungkin kalau Anda mampu. Kalau Anda ada artikel, sampaikan. Kalau Anda ada grup yang bermanfaat, ajak dia masuk ke grup tersebut. Kalau Anda ada informasi kajian, di-share, dibagikan, disampaikan. Datang tak datang urusannya belakang, yang penting menyampaikan apa? Flyer atau poster-poster informasi tentang kajian. Nah, itu yang pertama. Kedua, kesimpulan yang kedua adalah hal yang terpenting adalah hendaknya seseorang harus pandai-pandai dalam bergaul.
pandai-pandai dalam bergaul. Maksudnya apa? Dia harus mengetahui kapan dia berbicara yang ketika pembicaraannya tersebut tidak menyinggung orang lain. Karena apa? Karena ada orang yang sekali dia bicara apa? Membuat orang tersinggung. Kalau dia diam, nah itu lebih selamat baginya. Ya, kalau dia diam maka itu lebih selamat. Naam. Kemudian yang ketiga adalah yakni keutamaan berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka ya akhwat, wahai ummahat, majelis saat ini apa yang para istri soleha dan juga para bunda soleha dan juga para akhwat soleha duduk di sini, maka apa yang Anda lakukan ini adalah ibadah, ketaatan kepada Allah. Maka tidak ada majelis yang lebih baik, yang paling baik di atas permukaan bumi ini kecuali majelis ilmu. Kecuali majelis ilmu. Kenapa? Dengan duduknya kita di majelis ilmu akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Ketika duduknya kita majelis ilmu akan semakin rindu kita kepada akhirat. Ketika kita duduk di majelis ilmu akan semakin semangat kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka sering-seringlah untuk apa? Bertemu saudara kita di mana? Di pengajian. Ya, di pengajian. Maka berbeda teman-teman di pasar kaki lima dengan teman-teman yang di masjid. Berbeda kita rasakan. Maka berbeda kita rasakan teman-teman mungkin satu meja kerja kita dengan teman-teman yang aktif di pengajian. Ya, ada ruh Islamiyah di sana. Ada ruh keberkahan bertemu dengan orang-orang soleh. Ya, naam. Ya, maka demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, ya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita tentang parenting, ya, pendidikan anak dalam Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada usia kita. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.